Setelah lembur seminggu berturut-turut, saya pingsan di meja kerja. Saya terikat dengan sistem kebenaran. Tiap ditanya, mulutku otomatis jujur, tak terkendali. Agar hindar dari ucapan sembarangan sistem ini, saya harus hati-hati tutup mulut, diam saja. Vivi, PPT ini sudah saya garap berhari-hari, tapi benar-benar nggak ada ide. Sama sekali. Aku nggak mau bicara. Ngapa kamu cari aku? Ini buat rapat siang nanti. Kamu kan paling jago. Bisa nggak bantu aku? Tolong dong. Gawat. Sistem kebenaran ini. Jangan-jangan ngomong aneh ya. Kamu malas 3 hari. Semalam drama sampai jam 3 pagi, sekarang suruh aku beresin kekacauanmu. Mimpi. Sistem kebenaran, kamu bikin orang celaka banget. Zhou Xi pasti benci setengah mati sama aku. Xia, Xinwei, kok kamu gak punya simpati sama sekali? Gak tahukah, rekan kerja harus saling membantu? Kalau kasihan, kerjain sendiri. Aku dukung penuh. Kamu? Stop. Mulut sialan. Udah, jangan lanjutin. Pulang kerjain proposal Chengxi. Kalau nggak kelar malam ini, jangan pulang. Sistem brengsek. Jago banget bikin aku musuhan. Kak Zhang, jangan marah-marah. Oh iya. Musim berganti, kulit kering. Saya beli set Lamir. Coba deh. Si, kamu perhatian banget. Nggak kayak orang lain. Yang nggak ngerti tata krama, mata-mata buta sama atasan. Mau ngapain aja, sok imut atau nyindir, asal jangan tanya-tanya aku. Vivi, kata kamu, set Lamer ini bagus gak sih? Kak? Aku udah minggir. Ngapa masih ganggu aku? Bagus. Lamer bagus dipakai. Paket ini dibeli Zhou Xi 59,90 di PIN 2 duo. Aku tak pakai palsu, jadi aku nggak tahu bagus atau tidak. Dasar mulut. Kamu membuat masalah lagi. Xia Xinwei, gaji sebulan berapa? Sanggup beli Lamer? Bisa bedain asli atau palsu? Gaji 10 juta? Aku nggak punya otak. Paket ini ada kode QR-nya, langsung bisa dicek. Orang yang pikirannya waras, pasti bisa melakukannya. Selesai. Dia ngasih asli atau palsu, urusanku apa? Sekali langsung menghina 2 orang. Hari-hari ke depan bakal susah. Gak apa, Sister Zhang, scan aja. Aku percaya, yang jujur terbukti jujur. Si Yi ya, aku percaya kamu. Kamu anak baik, mana mungkin ngasih barang palsu. Xia Xinwei iri sama Si, sengaja fitnah dia. Iri apa? Iri karena kemampuannya benar-benar payah, yang cuma bisa naik jabatan dengan menjilat atasan. Sister Zhang, dia... Kalau nggak bisa ngomong, diem aja. Si Yi, jangan nangis. Abaikan dia. Aku juga nggak mau ngomong gini. Kan kalian yang maksa nanya. Xia Xinwei, sebentar rapat mingguan perusahaan, kamu ikut aku. Tambah pengetahuan. Ada yang nggak beres? Rapat mingguan kali ini, pasti jebakan. Belakangan, ada influencer makanan mengkritik online. Restoran perusahaan kami, harga terlalu tinggi, nilai uang rendah. Ini memicu diskusi. Rapat ini bukan giliran saya. Karyawan kecil untuk bicara. Selama saya diam, saya pasti tidak salah. Tentang isu online ini, bagaimana pendapat kalian? Pak Lin, masalah ini, Wei baru bahas dengan saya tadi malam. Dia punya ide bagus. Bagaimana kalian?
membiarkannya yang berbicara? Kapan saya berbicara denganmu? Kemarin? Dalam mimpi? Rekan kerja ini, silakan sampaikan pendapatmu. Semua eksekutif tidak punya ide. Apalagi yang bisa saya pikir? Saya bukan bagian PR. Saya rasa, inti masalah ini, pada dua kata, ketulusan, hindari dan hapus postingan, hanya timbulkan ketidaksukaan konsumen. Sistem kebenaran ini ternyata menjawab serius. Pertama, aktifkan mekanisme respons 24 jam emas PR. Pastikan arahkan opini publik ke arah benar. Kita beli akun buzzer dan pasukan buzzer untuk menyampaikan topik yang menguntungkan kita. Terakhir, kita perlu bangun mekanisme pantau opini publik jangka panjang. Itu pandangan saya tentang isu online terkini. Terima kasih. Ada yang salah dengan yang saya katakan. Kenapa diam saja? Bagus sekali omongannya. Sempurna sekali. Rupanya sistem kebenaran ini bukan cuma buatku ucapkan kebenaran di hatiku, tapi juga sampaikan fakta objektif. Bahkan jika pengetahuan dan informasi ini sama sekali tidak ku ketahui sebelumnya. Bukankah ini berarti aku punya super brain trust? Wei, kamu ingin naik jabatan? Mau ambil hati atasan? Semua aku paham. Hari ini di rapat, dengan cara bicaramu tadi, mana muka para eksekutif? Jawabanmu sempurna sekali. Apa pakai AI cari jawaban? Cih, kemampuan memutarbalikkan fakta benar-benar luar biasa. Kalau saja mulutku tak setajam ini, mungkin aku sudah dimarahi habis-habisan direktur, disuruh angkat koper pergi. Dia merasa benar saja. Bukannya tadi di rapat kamu, yang aktif rekomendasikanku bicara, belum berterima kasih padamu. Tapi, sebenarnya siapa yang pakai AI? Apa kamu tak punya perkiraan? Kubacakan naskah pidato di ponselmu yang ditulis AI? Boleh. Mulutku sekarang daya tembaknya maksimal. Hajar habis si munafik ini. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Si Yasin Wei, apa kamu mengintip ponsel si? Keterlaluan sekali kamu. Zhao Xiaohui, bicara soal mengintip ponsel, seisi perusahaan mana, ada yang bisa menyaingimu? Semua pria kantor ini tahu semua password ponsel. Paling suka lihat Lian Departemen Desain, foto otot perut di ponselnya. Rabu lalu, waktu istirahat, kamu kirim salah satunya, diam-diam, ke ponselmu. Sangat mesum ya. Bagaimana Xia Xinwei bisa tahu semua ini? Lian, cepat periksa album fotomu. Kamu mengada-ada. Ngapain kamu menghiraukannya? Dia cuma seorang pecundang. Lihatlah dia. Sudah 3 tahun di perusahaan. Gajinya tak pernah naik sedikit pun. Dia sendiri tak punya kemampuan. Hanya bisa menyebar fitnah dan menjatuhkan orang. Melampiaskan kekesalan. Xia Xinwei, jangan pura-pura gila di sini. Kemampuanmu seperti apa? Kamu sendiri tak sadar? 3 tahun. Bahkan tak bisa jadi ketua tim. Sungguh tak berguna. Aku tahu kemampuanku. Lagi pula, aku paham kemampuan orang lain. Wang Ning, dengan susah payah naik keranjang direktur, akhirnya jadi ketua tim. Ini adalah skandal terbesar tahun ini. Dengan susah payah naik keranjang direktur, akhirnya jadi ketua tim. Benar atau tidak? Ya ampun, direktur jelek dan tua. Ini, bagaimana dia bisa tahan? Sistem kebenaran. Kamu bahkan tahu gosip seperti itu? Kamu memfitnah. Apa aku memfitnah? Kamu tahu di dalam hati.
Ning Ning. Tadi mulut memang puas. Tidak pilih-pilih kesempatan, tidak bisa menahan mulut. Seperti gali kubur sendiri, Zusi dan mereka cuma ikan kecil dan udang kecil. Tapi Direktur Feng memang terkenal pendendam. Peristiwa hari ini, kalau sampai di telinganya, aku khawatir akan segera dipecat. Xia Xinwei, kamu tahu aku memanggilmu. Apa maksudnya? Tahu, aku sudah di kantin. Tentangmu dan Wang Ning ketahuan. Marah banget. Mulut sialan. Aku belum menyusunnya, kata maaf halus. Kenapa sudah bicara? Kamu sudah tahu. Masih berani di depan umum, bicara sembarangan. Apa kamu tidak ingin bekerja lagi? Bagus sekali. Dianggap pemecatan. Uang kompensasi N+1. Selesaikan sekarang. Kakak tidak melayani. Kamu! Baik, bereskan barang sekarang. Pergi. Kabar buruk. Saya dipecat. Kabar baik. Dapat kompensasi N+1. Sudah begini keadaannya, terpaksa cari kerja baru. Selamat siang, Nona Xia. Boleh saya tanya, seberapa jauh Anda mengenal perusahaan kami? Perusahaan ini mengklaim punya tim 300 orang, padahal yang aktif cuma 53 orang. 0 karyawan dapat asuransi sosial. Mulut sialan mulai lagi. Berhenti dong. Libur cuma sehari, kerja 996, tanpa lembur. Bos Ding, 55 tahun, suka meraba bawahan perempuan di kantor. Termasuk resepsionis kian-kian. Nona Xia, wawancaranya cukup sampai di sini. Baiklah. Lagian setelah mulutku ngomong begini, perusahaan sampah ini kubatalin deh. Kami perusahaan rintisan. Apa Anda sanggup lembur? Nggak mau, takut mati mendadak. Tahun lalu, perusahaan ini, 4 karyawan mati mendadak karena lembur terus. Lebih dari 2 minggu. Apa penilaianmu tentang perusahaan sebelumnya? Tong sampah berjalan. Kalau tidak akur dengan atasan, apa yang akan Anda lakukan? Di depan bilang iya, di belakang gosipin dia. Kenapa pewawancara sekarang suka nanya hal-hal yang memaksa orang berbohong? Apa perusahaan sekarang menilai kemampuan bohong? Hah, ganteng banget. Siapa itu? Pangeran Beijing, Gu Xie. Dia diam-diam ke Nancheng untuk negosiasi dengan grup Hentai. Kalau wawancara normal gagal, aku bisa tawarkan diri. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kerjaku. Sekalian. Pak Gu, saya melamar jadi asisten Anda. Pak Gu, saya melamar jadi asisten Bapak. Saya bisa bantu Bapak. Saya tidak butuh asisten. Pak Gu, ajukan 3 pertanyaan. Kalau satu jawaban salah, terserah Bapak. Pertanyaan apa saja boleh. Baik. Pertanyaan pertama. Tujuanmu mendekati saya? Mencari kerja. Siapa yang mengirimmu? Datang sendiri. Baca berita finansial, tahu Bapak akan datang. Pak Gu, bisa tanya yang lebih penting? Saya tahu segalanya. Orang gila macam apa ini? Kau tahu, beberapa menitmu ini sudah menggagalkan urusan pentingku. Nah, akhirnya pertanyaan yang tepat. Tahu urusan penting Bapak, proyek orbit angkasa grup Hengtai. Tapi proyek itu tidak sematang, seperti klaim mereka. Mereka mau tipu uang Bapak, untuk dana seri B. Kepala insinyur mereka mundur bulan lalu. Kalau Bapak naik sekarang, Bapak gampang ditipu. Saya tidak tahu. Tidak pernah bilang, kami sama sekali tidak kenal dia. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Pak Gu,
Asal Bapak tanya, saya tahu semua, dan semua benar. Kalau begitu, beritahu saya. Apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang sedang kupikirkan sekarang? Kau pikir siapa? Bocorkan lokasi dan rencanamu. Rubah tua di perusahaan. Atau orang hengtai mengarang sandiwara, masih mikir, sengaja dikirim. Bidak pengganggu penilaianmu? Menarik. Pak Gu, lanjutkan. Aku tahu segalanya. Black Panther. Ya? Kabari Direktur Guo dari Hengtai. Kabari dia. Aku telat setengah jam. Siap. Masuk mobil. Dimengerti. Nona, namamu. Xia Xinwei. Baik. Kalau begitu, Nona Xia, karena kau tahu segalanya. Kujajal sedikit. Pria di sebelah kirimu ini. Siapa namanya? Berapa usianya? Lu Heming. 31 tahun. Hebat. Sistem kebenaran. Benar-benar tahu segalanya. Internal, semua pakai kode. Kecuali Pak Gu, tak ada yang tahu nama asliku. Lalu, berapa usia anaknya? Dia belum menikah. Ini pun kau tahu? Tadi malam, dia di mana? Far Heart Island. Minum beberapa gelas. Tak minum seteguk. Dia terus menjagamu, melindungimu. Semua jawabannya benar. Dia benar-benar menjawab semuanya dengan tepat. Katakanlah. Proyek orbit luar angkasa. Ada apa sebenarnya? Datang. Momen yang menentukan takdirku telah tiba. Tahap awal proyek, mereka ingin serius mengerjakan. Sayangnya, 3 bulan lalu, rantai pendanaan putus. Mereka tak punya uang membiayainya. Insinyur kepala proyek, Cheng Miao lanjutkan proyek ini. Dia konflik dengan manajemen perusahaan. Bulan lalu dia mundur. Tapi proyek ini menelan investasi 30 juta yuan. Sekarang mereka ingin manfaatkan limbah, bungkus dengan baik, mengelabuimu agar terlibat, supaya pendanaan seri B selesai. Beraninya mereka. Lalu siapa? Insinyur utama proyek. Siapa saja mereka? Insinyur kepala, Cheng Miao. Insinyur keamanan, Wang Ye. Insinyur kepala sistem struktur, Zhou Lei. Kemana Cheng Miao pergi? Liburan ke Selandia Baru, baru tiba kemarin, Queenstown. Black Panther. Segera pergi ke Queenstown. Bawa pulang Cheng Miao. Uang ini tidak akan kudanai. Kita kerjakan sendiri. Ya. Night Owl. Ada? Beritahu Direktur Guo dari Hengtai. Rapat hari ini batal. Ada lagi. Perintahkan Departemen Strategi Perusahaan. Beli semua saham Hengtai. Aku buat Hengtai. Bulan depan milik keluarga Gu. Ya. Direktur Gu. Dia tahu terlalu banyak. Mereka saling melirik. Apa maksudnya itu? Itu. Direktur Gu. Saya. Xia Xinwei. Dia akan tanya padaku. Diam. Jangan sampai bicara sembarangan. Ini satu-satunya kesempatan kerjaku. Jangan sampai gagal. Kamu tahu. Kamu tahu begitu banyak. Apa artinya itu? Artinya, Artinya, saya punya potensi tak terbatas, masa depan cerah, saya kandidat paling dibutuhkan Anda. Sial, nanti bilang begini. Kenapa kau tutup mulut? Artinya saya selalu jujur, jadi sulit dapat kerja. Sial, apa yang baru saja kuucapkan? Kalau begitu, mau bekerja untuk saya? Baik, mulailah sebagai asisten. Gaji bulanan, 150.000. 150.000.
Terima kasih Pak Gu, saya pasti kerja keras. Semua orang punya bakat sendiri. Akhirnya dapat kerja. Pak Gu, saya ketemu Cheng Miao di Queenstown. Selain itu, sesuai perintah Anda, saya sudah negosiasi dengannya. Setelah tahu, Dana, lokasi, peralatan. disiapkan semua, dia setuju. Gabung grup perusahaanku. Bagus. Lalu, insinyur inti lain. Dari tim sebelumnya, begitu Cheng Miao bergabung, insinyur inti lain juga mau masuk perusahaan kita. Mereka ajukan resign ke Heng Tai. Sekarang, seluruh tim orbit luar angkasa, hampir semua personil asli pindah ke sini. Masuk. Pak Gu, saya ada laporan penting. Saham Heng Tai pagi ini anjlok. Sudah lakukan perintah Anda, beli sahamnya. Heng Tai sekarang jadi anak perusahaan grupku. Kemampuan eksekusinya luar biasa. Baru sebentar sudah bisa membeli perusahaan besar. Bagus. Kalian semua bekerja sangat baik. Terutama kamu. Informasimu sangat akurat. Membuat semuanya efisien. Ini tugas saya. Di kartu ini ada 5 juta yuan. Anggap saja sebagai bonus untukmu. 5 juta. Uang sebanyak ini bisa langsung untuk beli villa besar di Nanjing. Cuma 5 juta, kok heboh sekali? Direktur Gu, Anda ini pangeran elit Beijing. Wajar tidak merasa apa-apa. Dulu, gaji saya cuma 5.000 per bulan. Kalau mau nabung sampai 5 juta, harus puasa makan minum. 83 tahun baru terkumpul. Gusier? Kakak. Kenapa kakak kesini? Ini kakaknya Direktur Gu. Auranya sangat kuat. Saya datang, tentu ada urusan penting. Pilih satu, biar ku jodohkan. Pak Gu. Anda dan para pria ini, siapa? Apa kamu tidak salah? Saya ini pria. Ngapain saya ikut kencan buta? Kalian mikirnya kemana sih? Maksud saya, bantu saya pilih satu, saya yang akan kencan buta. Aduh, saya kaget setengah mati. Tapi, ngomong-ngomong, kakak, kenapa tiba-tiba mau kencan buta? Keluarga saya sudah panik, jangan banyak bicara, cepat bantu lihat. Orang ini harus kamu kenal. Kenal sih kenal. Yang ini? Ini putra kedua keluarga Xiao, CEO Grup Tang. Putra sulung keluarga Lu. Putra keluarga Wei. Tapi saya hanya di bisnis, pernah berurusan dengan mereka, tidak akrab. Dick, kamu tahu, selera saya menilai pria memang tidak tepat. Kamu kan pria, pasti lebih paham pria. Tolong bantu saya melihatnya. Xin Wei, kamu saja. Saya. Aku. Kalau begitu, aku coba saja. Cuma lihat foto, tidak bisa melihat apapun. Hanya bisa mengandalkan sistem kebenaran. Sistem dari keempat pria ini, mana yang paling cocok untuk Nona Gu? Nona Gu, paling condong ke tuan muda kedua keluarga Xiao ini karena penampilannya paling tampan. Siapa sih yang tidak suka pada ketampanan? Sayangnya dia seorang playboy, kehidupan pribadinya berantakan, punya 3 pacar, dan 2 anak di luar nikah. Ini tidak mungkin. Tak percaya? Periksa saja, 3 pacar. 1474738, 1888396, 1098, 092.
Kamu tahu semua ini. Apa ini benar? Dek, telepon ketiga orang ini untuk tanya. Halo? Permisi, apakah Anda pacar tuan muda kedua Xiao? Saya ingin menghubunginya. Apa yang kamu bicarakan? Aku bukan pacar tuan muda kedua Xiao. Aku bukan siapa-siapa, bukan pacarnya putra kedua keluarga Xiao. Ini tidak mungkin. Mungkinkah sistem kebenaran rusak? Gu Xie tidak akan. Pertanyakan kemampuanku, lalu pecat aku? Sudah kuduga, mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Tahu semua ini. Aku ini. Istri kesayangan putra kedua Xiao. Jangan salah panggil lagi. Putra kedua Xiao tidak ada di sini. Cari cara lain untuk hubungi dia. Ini, ternyata benar. Syukurlah, syukurlah, sistem kebenaran tidak rusak. Tapi kok aku masih agak tidak percaya ya? 2 telepon, lanjut. Ya, aku adalah pacarnya putra kedua Xiao. Aku adalah pacarnya putra kedua Xiao. Sayang, temanmu mencarimu. Kakak, putra kedua keluarga Xiao ini sudah pasti seorang playboy. Xiao Xia, kamu benar-benar hebat. Cepat bantu aku lihat bagaimana dengan 3 pria lainnya. Direktur Grup Tang. Akan baik padamu, semua palsu. Rantai pendanaan perusahaannya putus, dia butuh uangmu untuk bantuan darurat. Putra sulung keluarga Lu, diam-diam kasih hadiah puluhan juta rupiah ke streamer wanita. Terlalu boros. Anak muda keluarga Wei ini layak untuk diajak berkencan. Karakter baik, kepribadiannya juga baik. Terima kasih, Xiao Xia. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Oh iya, Ibu, selain menjodohkan aku, juga menjodohkanmu dengan 2 orang. Kamu juga minta Xia bantu memilih. Tidak mau lihat, saat ini fokus karier. Soal pernikahan, tidak tertarik. Selain itu, kalau menikah, kamu yang menikah dulu, baru aku menyusul. Kamu dan ibu tidak perlu khawatir. Manajer Gu, pemimpin yang baik. Xia, kamu hebat sekali. Orang-orang ini memang bermasalah semua. Hanya Sheng Shi, putra Wei itu paling baik padaku. Transfer 1 juta yuan untuk jasamu. Ambil dan belanjakan sesukamu. Transfer BAM masuk 1 juta yuan. Begitu saja dapat 1 juta. Kali ini benar-benar untung besar. Uangmu ini terlalu mudah didapat. Hanya dengan bicara, uang langsung masuk. Tidak seperti aku. Harus cari uang dengan susah payah. Tentu saja. Ini namanya bakat. Kamu tidak bisa iri. Adik, kamu beruntung sekali. Gadis ini memang berbakat. Gajinya naik 2 kali lipat, dikeluarkan dari uang sakuku. Dengar? Kerja yang baik. Terima kasih, Direktur Gu. Terima kasih, Nona Besar Gu. Aku pergi kencan. Aku tutup. Bye. Bye-bye. Gaji bulanan 150.000. Kalau digandakan jadi 300.000. 1 tahun jadi 3.600.000. Xia Xinwei, kamu dapat uang sebanyak ini dariku. Cuma bilang terima kasih doang? Ini untukmu. Apa ini dianggap tulus? Wah, aku sudah mencari ini lama sekali. Buku kuno edisi terbatas. Bagaimana kamu tahu aku menginginkan ini? Aku tahu hadiah yang kamu suka. Gampang kan? Buku kuno ini, rencana awal minggu depan, saat ultahmu, hadiah ulang tahun.
Tapi kamu minta bukti ketulusan. Aku terpaksa berikan sekarang. Dasar mulut. Kenapa bilang semuanya sih? Kalau begini, gimana aku bisa kasih kejutan ke direkturku di ulang tahunnya? Kamu ini. Tahu beri aku hadiah ulang tahun. Memang cukup perhatian. Buku ini pasti dicari lama ya. Memang tidak mudah. Tapi, sungguh tidak mudah. Kakek yang mengoleksi buku ini tinggal menyendiri di hutan. Naik beberapa gunung, baru ketemu. Membantunya selesaikan semua PR. Dia baru mau kasih buku ini ke aku. Dasar mulut. Bisakah kamu lebih halus? Kamu seperti pamer jasa. Kamu cukup jujur juga. Hal ini, aku sangat menghargainya. Tapi, kamu sekarang sudah kasih hadiah ulang tahun. Di hari ulang tahunku, apa rencanamu untuk hadiah? Nanti akan kuberi satu lagi, hadiah yang lebih besar. Baik, aku akan menunggu dengan antusias. Mulut ini kok bicara sembarangan? Aku masih harus memberinya. Hadiah besar apa? Kenapa aku tidak tahu? Xiaoying, kencan dengan Shengxi? Iya, Bu. Xiaoyi, aku tidak. Bawa keluarga Feng dan Su. Foto putri-putri mereka. Sudah berikan ke Xiaoye? Dia pilih siapa? Adikku dia tidak memilih siapa-siapa. Katanya fokus pada karya dulu, bahkan fotonya disobek. Apa? Fotonya disobek? Ini bukan main-main. Berapa umurnya? Urusan nikah sendiri. Tidak dipedulikan. Tampaknya. Aku harus cari cara. Oh iya, minggu depan ulang tahun Xiaoye. Nanti, aku buat pesta ulang tahun. Kundang nona keluarga Feng, putri keluarga Shu. Semua aku panggil. Biarkan mereka bertemu. Saat itu pasti berhasil. Kamu bilang, Halo kak. Bukannya tadi bilang mau kencan? Kenapa telepon lagi? Adik, masalah besar. Minggu depan ulang tahunmu. Dia bikin pesta ulang tahun, juga bawa yang sebelumnya. 2 calon untukmu. Panggil mereka, biarkan kalian ketemu. Apa? Kakak, kalau begitu, bisakah aku tidak datang ke pesta ulang tahun ini? Ini bukan keputusanmu. Kalau kamu berani tidak pulang, Mama pasti akan marah-marah. Memaksamu untuk pulang. Oh. Ada apa, tuanku? Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat kebingungan? Ibuku ingin aku menemui calon jodoh. Tapi kalau aku punya pacar, apakah itu bisa menghentikan keinginannya? Tuanku, kamu bergumam apa? Tidak apa-apa. Xia Xinwei, minggu depan kamu, teman aku ke rumah tua keluargaku. Teman aku datang ke pesta ulang tahunku. Ada pekerjaan seperti ini? Tentu saja. Kamu tidak apa-apa. Tidak. Tidak apa-apa. Nanti jadi pacarku. Berlakon yang meyakinkan. Kalau tidak, aku potong gajimu. Berpura-pura lebih meyakinkan. Kalau tidak, potong gajimu. Sistem kebenaran. Kamu dengar? Nanti bersikap baik. Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, gajiku dipotong.
Xiaoye, ini adalah Pacarku. pacar. Dulu, kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya? Kami berdua baru saja mulai berpacaran. Kupikir kali ini kebetulan, keluarga aku bikin pesta ulang tahun. Jadi aku bawa dia pulang, ketemu orang tua. Halo Tante, aku Xia Xinwei. Halo, halo? Xiaoye, di luar angin kencang. Bawa Nona Xia masuk duduk. Untungnya Tante Gu, tak tanya apa-apa. Kalau tidak, aku tak bisa kendalikan sistem kebenaran. Xiaoying, bukankah kamu bilang Xiaoye itu? Fokus karier, tidak bahas nikah? Kenapa pacar? Udah muncul? Ini. Aku juga tidak tahu. Adik, pasti, menghadapi 2 calon kencan buta dari mama, kencan buta, memaksa Xia kecil untuk berpura-pura jadi pacar. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa lolos? Kamu mau makan apa? Ambil saja. Kalau tidak bisa, aku juga bisa menyuapimu. Pak Gu ini jago banget akting ya. Aku hampir saja percaya. Nona Xia itu bisa jadi pacar Pak Gu. Keberuntungan luar biasa. Dia biasa saja. Kenapa Pak Gu tertarik padanya? Kalau dia nggak dipilih, bukan berarti giliranmu. Ada putri keluarga Shu, Su Yang, dan putri Feng, Feng Jiahui. Mereka menunggu kencan, buta dengan Pak Gu. Bukankah Nyonya Gu hari ini mengundang kita? Kencan buta Pak Gu? Pak Gu tiba-tiba muncul pacar. Enggak, harus klarifikasi. Tahu dari mana munculnya? Orang sembarangan ini, mana pantas untuk Pak Gu? Hei. Apa kamu pacar Pak Gu? Menurutku, kamu nggak punya kesadaran diri? Dari kepala sampai kaki, bagian mana yang pantas buat Pak Gu? Orang ini langsung nanya, sial. Sistem kejujuran. Kumohon jangan bocor. Nona Feng ya? Xinwei memang pacarku. Dan kami sangat mencintai. Aku nggak merasa dia tidak pantas denganku. Tolong Nona Feng berhati-hati dengan ucapan. Pak Gu, kamu kalau nggak mau denganku, pasti akan menyesal. Aku tidak. Aku tidak. Tahanlah. Jangan katakan. Xinwei, kamu kenapa? Tidak nyaman di mana? Masih tanya? Aku hampir tak tahan. Segudang kebenaran mau meluncur dari mulut. Kenapa kamu tutup mulut? Kalau tak nyaman, bilang padaku. Direktur Gu, saya tidak nyaman. Ada beberapa kebenaran harus diungkapkan. Nona Feng ini, saya bukan pacar Direktur Gu. Saya asistennya. Datang bantu dia, akting kencan buta. Ternyata hanya akting. Sudah kuduga, Direktur Gu dan Nona Xia tidak seperti pasangan. Apa? Acting? Xiaoye, urusan seumur hidupmu berkaitan masa depan keluargaku. Bagaimana kau suruh asistenmu pura-pura jadi pacarku untuk menipuku? Kau suruh asistenmu berpura-pura jadi pacarmu, menipuku? Sia-sia terlalu jujur. Dick, kau celaka. Sudah kuduga, dandanannya kampungan. Ternyata asisten kecil. Oh, si asisten kecil ini mau goda Pak Gu dan sengaja cetuskan ide bodoh ini, iya kan? Aku. Kuno kenapa? Masih lebih baik dari tubuhmu, penuh barang palsu. Wajah palsu, hidung palsu, kelopak mata ganda palsu, bahkan payudara juga palsu.
Semuanya barang palsu. Pantasan terlihat tidak natural. Kau ngomong asal berani. Awas ku gugat kau atas fitnahan. Aku percaya. Menggugatku percuma. Di depan fakta, pengadilan buktikan aku tidak fitnah. Mulut bego, diam. Di sini, tak ada yang berani lawan aku. Kau mau membunuhku? Diam kau. Nona Feng, ini adalah rumah keluargaku. Apa maksudmu? Kamu, diam. Nona Feng, ini rumah keluargaku. Mau ngapain? Pak Gu, dia sudah khianati kau. Masih kau bela? Dia bilang sebenarnya. Ini urusan aku dan dia. Tak perlu kau ikut campur. Baik. Demi menghormati keluargaku, hari ini aku bisa abaikan. Sundal omong kosong ini. Tapi, ibuku, hari ini kau yang mengundangku untuk bertemu Pak Gu. Nyatanya kau malah berbuat seperti ini. Inikah cara keluargaku memperlakukan tamu? Jiahui, jangan marah. Xiao Ye ini suruh orang pura-pura jadi pacarnya, dia yang salah duluan. Xiao Ye, cepat antar Jiahui, duduk di sana, mengobrol, dan minta maaf. Nanti aku hitung ini denganmu. Nona Feng, silahkan ke sini. Sekarang, Kusia melindungimu, tapi suatu saat dia tak bisa jagain kamu. Berdiri, kepung dia. Kalian siapa? Kalian mau ngapain sama aku? Coba tebak. Kalian orang Feng Jiahui, dikirim balas dendam sama aku? Ternyata Feng Jiahui itu, ya, sistem jujur. Kamu nggak tanggung-tanggung nyakitin orang, ya? Wah, beneran bisa kamu tebak. Kamu juga nggak terlalu bodoh, ya? Kamu harus kooperatif. Nanti, jangan berteriak. Kami mau mukulin kamu sebentar. Rekam video buat Nona Feng. Selesai tugasnya. Jangan. Bisa nggak kalian jangan mukulin aku? Aku takut sakit. Aku bisa pergi sekarang. Minta maaf ke Nona Feng. Aku mohon, lepasin aku ya. Kalau minta maaf, ada gunanya. Ngapain bayar kami ke sini? Buat apa? Pegangin dia. Kalian berdua. Tampar dia. Aku rekam video. Nona Feng bayar kalian berapa? Aku kasih 2 kali lipat. 2 kali lipat. Itu kan putri keluarga Feng. Kamu pikir kasih kami sedikit uang bisa menyogok kami? Tunggu. Kalian terima uang yang sama. Kalian tugas mukulin orang, dia cuma rekam video. Sangat nggak adil. Soal kejahatan. Kalian pelaku penganiayaan. Dia cuma pembantu. Ini kamu lagi adu domba. Kalian berdua, jangan dengerin dia. Tapi yang dia bilang ada benarnya juga loh. Apa yang dia katakan masuk akal. Menurutmu, gimana cara adil? Harus ada yang merekam, dan ada yang memukul. Apalagi uang kami dibagi rata. Siapa bilang kalian bagi rata? Sistem kebenaran. Akhirnya kamu mau bangkit, ya? Cepat katakan. Zhang Xiaoguo. Chen Pingping. Kalian yang dicari Wang Hong. Melawanku, kan? Kamu? Bagaimana kamu tahu nama kami? Benar, kami semua dicari oleh Wang Hong. Dia bilang, Nona Feng kasih 30.000. Masing-masing 10.000. Lalu bareng balas dendam padamu. 30.000? Kalian semua sudah dibohonginya. Feng Jiahui memberinya 500.000. Baru memberi kalian masing-masing 10.000. Suruh kalian melakukan, pukul orang, kerja kotor. 500.000? Apa 500.000? Nona Feng cuma kasih 30.000. Nggak lihat 50? Bagaimana kau tahu Nona Feng? Beri dia 500.000? Jangan pikirkan bagaimana aku tahu. Ambil ponsel Wang Hong. Lihat catatan transfer, semua jelas. Dia lakukan ini untuk memecah hubungan kita. Kalian jangan percaya dia.
Kenapa kamu begitu gugup? Apa karena tepat menebak? Tidak berani tunjuk ponsel, ya? Wang Hong, tunjukkan catatan transfermu. Tidak bisa, ponsel privasi saya. Nona Feng, transfer 500.000 yuan padanya. Baik. Kita setuju bagi rata. Kamu kasih kami masing-masing 10.000 yuan. Kamu caplok 480.000 yuan. Kalau bukan karena aku minta bantuan kalian, uang 10.000 yuan kalian juga tidak akan dapat. Baik, saya tidak mau 10.000 yuan ini. 480.000 yuan itu milikmu. Jangan harap kamu dapat. Benar. Wang Hong perempuan hina. Akhirnya terhindar dari malapetaka. Bapakku, konon Bapak paham anggur? Saya hari ini bawa sebotol koleksi lama Chateau de Quem. Tahun 1787 saya bawa ini. Cicipi bersama Bapak. Wah, Nona Feng sangat perhatian. Kalau begitu, Bapakku tunggu sebentar. Xinwei pergi kemana? Hanya Gusie yang berstatus mulia dan berwajah tampan yang pantas untukku. Meski dia tak berniat menikah. Tapi selama kita sudah terlanjur berhubungan, keluargaku pasti akan memaksanya menikahiku. Maka status saya sebagai Nyonya Gu, bukankah akan menjadi kenyataan? Silakan, coba Tuan Gu. Aromanya sangat kaya. Rasanya berlapis-lapis. Saat diminum terasa halus dan manis. Lumayan, ini anggur yang bagus. Bapak Gu suka, itu yang penting. Di rumah kami nih, masih ada sebotol Mas Sandra 7775. Lain kali akan saya bawa untuk Bapak Gu cicip. Apa minumnya kebanyakan? Kok kepala saya terasa pusing? Tuan Gu, Anda kenapa? Muka Anda kok merah sekali? Nona Feng, mungkin saya tidak kuat minum alkohol. Saya pamit dulu. Tuan Gu, saya antar Anda pulang? Tidak usah. Tuan Gu, kemana dia? Gusie dibius Feng Jiahui, dibawa pergi. Kalau tidak segera cari sekarang, Gusie bisa kehilangan segalanya. Feng Jiahui akan jadi Nyonya Gu. Apa? Di rumah keluarga Gu, memberi obat kepada Tuan Gu. Feng Jiahui, kamu benar-benar hebat, tidak? Kalau Feng Jiahui menduduki posisi Nyonya Gu, maka pekerjaanku tidak akan aman. Tidak sia-sia aku bersusah payah untuk mendapatkanmu. Tapi, sebelum nasi sudah menjadi bubur, aku harus mandi dulu. Sayang, pergi dulu sebentar. Tunggu aku di sini. Pintunya terkunci. Bagaimana ini? Tuan Gu sudah berhasil dijebak Feng Jiahui.
Belum berhasil. Feng Jiahui agak germofobia. Pergi mandi. Jadi aku akan. Bagaimana buka pintu ini? Di kamar sebelah, kunci semua ruangan. Termasuk kamar ini. Tuanku, 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 cepat bangun, tuan, tuanku. Tuanku, Anda akhirnya sadar. Tuanku, ikut cepat. Feng Jiahui sebentar lagi selesai mandi. Di mana Gusie? Bergegas, akhirnya berhasil sampai. Pak Gu, Anda masih bersih. Bagus sekali. Saya ambil air, biar tenang. Pak Gu, apa yang ingin Anda lakukan? Xia Xinwei, bukankah kamu bilang, kamu mau pura-pura jadi pacarku? Kenapa? Sekarang kamu mundur? Karena kalau ada yang tanya, aku tidak bisa berbohong. Hanya bisa jujur. Lagi pula, aku tak pernah janji main sandiwara. Kamu yang memaksaku. Baik. Kalau begitu, aku tanya lagi. Kamu bilang, di pesta ulang tahunku, akan memberi hadiah besar. Hadiahnya mana? Hadiahnya adalah aku. Sekarang Feng Jiahui memberimu obat. Aku bisa jadi penawarnya. Apa? Sistem kebenaran? Kamu gila. Berani sekali kamu ngomong begitu. Pak Gu, aku hanya bercanda. Jangan anggap serius. Aku segera memberimu. Cari penawar sesungguhnya. Sistem kebenaran sialan. Apa yang kau omongkan? Kenapa aku harus jadi kado mewah buat Gusie? Karena kau menyukainya. Bukankah ini tepat? Sistem kebenaran. Ini tak boleh diucapkan sembarangan. Kalau orang lain tahu, aku punya niat terlarang padanya. Pekerjaanku bisa hilang. Sistem kebenaran. Cepat, di mana penawar racun Pak Gu? Di mana? Aku cari sekarang. Racun ini tanpa penawar. Tunggu 2 jam, efek hilang sendiri, tanpa efek samping. Syukurlah. Cukup biarkan Pak Gu di kamar, selama 2 jam saja. Tapi, masalah kado ulang tahun mewah, gimana solusinya? Sistem kebenaran, ini kan ucapanmu, kau harus bertanggung jawab. Mobil putih di luar rumah Gu, kamera pengawas di dalamnya, merekam lewat jendela Feng Jiahui. Memasukkan obat ke anggur Pak Gu. Ambil rekaman ini. Lalu kasih ke Pak Gu, dia pasti akan memanfaatkannya. Mobil putih ini? Benar, mobil inilah itu. Di samping mobilku? Ngapain sembunyi? Aku mau ambil rekaman kamera di mobilmu. Bukankah ini calon kencan lain, Pak Gu? Kamu adalah asisten pura-pura jadi pacar tuanku. Namanya Xia. Nona Su, halo. Namaku Xia Xinwei. Nona Xia, kenapa mau? Rekaman CCTV di mobilku? Karena CCTV di mobilmu. Rekam Feng Jiahui beri obat ke tuanku. Aku butuh rekaman ini. Untuk tuanku, sebagai kado ulang tahun. Kamu jujur, ya? Begitu ditanya, langsung mengaku semua. Kupikir aku mau. Ini semua salah.
Sistem kejujuran yang menyebalkan. Kamu takut aku dan Feng Jiahui bersatu lawanmu? Tidak takut. Aku tahu, kamu bukan begitu. Kamu gadis baik, punya rasa keadilan. Kamu beda dari Feng Jiahui. Dan Feng Jiahui, jika tak nikah dengan tuanku, bukankah itu menguntungkanmu dan keluarga Su? Kamu pandai bicara. Kalau begitu, coba jelaskan. Kenapa aku harus serahkan hadiah rekaman CCTV ini untuk diberikan ke tuanku? Aku bisa langsung memberikannya padanya. Entahlah. Bisa picu pernikahan aku dan keluargaku. Benar, dia bisa beri sendiri. Ini bagaimana? Karena kamu sudah punya seseorang di hatimu. Kamu tidak suka tuanku. Kedatanganmu hari ini hanya penuhi permintaan keluarga, jadi kamu tidak kasih rekaman itu. Langsung ke tuanku. Nona Su sudah punya seseorang. Mungkin bisa dapat rekaman CCTV. Bagaimana kamu tahu? Udah punya yang kusukai. Bagaimana kau tahu? Aku sudah punya orang. Aku tahu lebih. Aku tahu yang kau suka. Dia profesor universitas. Sangat berbakat. Kondisi keluarganya buruk. Ayah yang sakit-sakitan, ibu yang menganggur, adik-adik yang masih kecil, semua bergantung padanya. Pemuda miskin sepertinya, keluargamu pasti tak izinkan kamu bersamanya. Karena itulah kau bimbang, haruskah melanjutkan hubungan ini? Kau tahu semua ini? Kau menyelidikiku? Hubungan rahasia ini kau sembunyikan baik-baik, sampai keluarga besar macam keluarga Shu tak bisa mendeteksi. Aku hanya asisten kecil. Aku tetap tahu. Putri keluarga kaya dan pemuda miskin, hubungan rahasia, seru. Sistem kebenaran, bicaralah lebih banyak. Kau cukup kompeten. Tuanku tahan kamu di dekatnya. Membuatmu menjadi asistennya. Aku biasa saja. Baiklah. Kalau tak ada sistem kebenaran, aku memang orang biasa. Bahkan seumur hidup tak mungkin bersentuhan dengan tuanku. Kalau begitu, jelaskan. Lihat apa bantuanmu untukku. Jika, menurutku idemu, benar-benar berguna, akan kuberikan rekaman CCTV padamu. Sebenarnya, pemuda miskin yang kau sukai, bukan cuma anak miskin, melainkan putra asli keluarga Ouyang di Jiangcheng, sang pewaris sejati. Tahu apa yang kamu bicarakan? Keluarga Ouyang terkemuka di Jiangcheng. Kamu bilang, Zoukin anak mereka yang hilang. Meskipun terdengar mustahil, tapi sistem kebenaran tidak pernah salah. Selama Yik disukai Nona Su, temukan keluarganya. Keluarga Shu pasti tak halangi. Mereka bersama. Tentu saja saya berkata jujur. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menyuap pelayan keluarga Ouyang. Ambil rambut kakek Ouyang, lakukan tes DNA, kebenaran segera terungkap. Kamu benar-benar tidak membohongi saya? Saya bisa bersumpah padamu. Jika tidak benar, saya akan disambar petir, mati mengenaskan. Tidak. Kamu benar-benar bersumpah? Dan begitu keras pula. Saya akan mempercayaimu untuk sementara. Utus orang ke rumah Ouyang di Jiangcheng, ambil rambut kakek Ouyang. Tes paternitas. Saya bisa berikan rekaman CCTV padamu, tetapi jika saya temukan semua yang kamu katakan adalah omong kosong, saya akan membuatmu tahu akibat menipu saya. Nona Su, tenang, saya tidak salah. Presiden Gu, saya datang membawakan hadiah besar. Kamu ngapain? Ini hadiah ulang tahun besarmu. Video pengawasan. Feng Jiahui memasukkan obat ke minumanmu. Semua prosesnya. Beraninya dia. Benar seperti kata sistem kebenaran. Racun Pak Gu sudah mereda sendiri.
Xia Xinwei. Kamu menatap kemana? Otot dada. Sistem kebenaran. Pertanyaan yang bukan untuk kau jawab, jangan sembarangan menjawab. Aku lihat otot dadamu bagus. Penasaran di mana kau berlatih? Penasaran? Baiklah. Lain kali saat aku latih, aku akan membawamu. Kau rekan latihanku. Bagaimana? Latihan apapun itu. Lebih baik jangan panggil aku. Xia Xinwei, hadiah besar ini cukup memuaskan bagiku. Ditambah lagi, kamu selamatkan aku dari Feng Jiahui. Itu bantu aku. Kamu berjasa padaku. Jadi, untuk urusanmu membongkar palsu sebagai pacarku hari ini, aku tidak akan menuntut. Kalau begitu, gajiku tidak dipotong. Terima kasih, tuanku. Tidak dipotong gaji? Sampai segitu senangnya? Dasar dikte duit. Apa gunanya kau? Kau bawa 2 pembantu. Bahkan asisten kecil pun tak bisa atasi. Maaf, Nona Feng. Saya tidak becus. Bisa balikin uangnya. Apa saya peduli dengan uang receh ini? Saya tidak terima. Sudahlah, selidiki sampai tuntas. Siapa yang merusak rencanaku? Gusia di tempat tidurku kau bawa. Ini saya tahu. Semuanya karena Xia Xinwei itu. Apa? Kok bisa dia lagi? Ayah, ada apa? Dasar anak perempuan, kenapa kau jago cari masalah? Kau meracuni putraku. Buktinya malah direkam. Mau hancurkan keluarga Feng? Gusie. Keluarga gue bilang, kalau kau berani ganggu lagi, bukti racunmu disebar ke publik. Apa yang terjadi? Ayah. Pergi ke sana dan selidiki. Siapa sebenarnya yang merekam aku meracuni? Siapa yang merekam saya tidak tahu. Tapi, buktinya diberikan Xia Xinwei ke direkturku. Apa? Xia Xinwei. Xia Xinwei. Baik. Aku dan kau tidak akan pernah berdamai. Xia Xinwei, video yang kau temukan itu sangat berguna. Setelah ibuku melihat video itu, dia janji padaku, sementara tak atur kencan buta. Membantu direkturku selesaikan masalah, kehormatan bagiku. Direktur Gu, ada masalah besar. Keluarga Ouyang kirim utusan. Diskusi dengan grup Gu, kerja sama proyek energi baru. Keluarga Ouyang dari Jiangcheng. Keluarga mereka, bukankah mereka bergerak di perdagangan luar negeri? Hampir tidak pernah kerjasama dengan perusahaan lokal. Kenapa kali ini mereka mau diskusi kerjasama dengan grup Gu? Keluarga Ouyang dari Jiangcheng. Mungkinkah? Nyonya Su. Dengar kabar keluarga Ouyang dari Jiangcheng. Ingin kerja sama dengan keluarga Gu? Sudah, Nyonya Su. Hal ini, mungkinkah ada hubungannya dengan Anda? Xiao Xia, Zokin ternyata adalah anak Ouyang Ha yang hilang. 25 tahun, dia sudah diakui keluarganya. Kembali ke keluarga Ouyang. Keluarga Su sudah menerima hubungan saya dengannya. Kami segera menikah. Selamat, Nyonya Su. Kalian akhirnya bersatu juga. Berkat Anda memberitahu saya tentang Zokin, anak hilang keluarga Ouyang. Sebagai terima kasih karena mempertemukan ayah dan anaknya, dan tahu bahwa grup Gu ingin masuk industri energi baru, maka rencana kerja sama dengan grup Gu. Grupku bukan milik saya. Kalau mau berterima kasih, kenapa tidak kasih hadiah konkret? Jadi, atas nama Xia Xinwei, terima kasih kepada Nyonya Su dan Tuan Ouyang. Kenapa? Tuan Ouyang berterima kasih padamu, tapi tanpa keuntungan apapun. Jadi kamu kecewa? Tidak ada untung. Kamu tidak senang? Mana mungkin.
Betul, mereka harus berterima kasih. Kenapa tidak kasih sedikit hadiah terima kasih nyata? Kamu, Mulutmu. Jangan bicara terus terang seperti itu. sifat jujurmu seperti ini. Menurutku cukup menarik. Tapi, Nona Shu lakukan ini. Bantu klaim jasa. Dia takut karena ultahku. Kamu dipecat. Ternyata, ini alasannya. Setelah kerjasama berhasil, bonusmu pasti ada. Terakhir kali, bonus 5 juta. Proyek kali ini, mungkin ada sekitar tingkat puluhan juta. Bonus. Bonus puluhan juta. Xiao, belum selesai bicara. Kenapa matikan teleponku? Direktur Gu yang memutuskan. Sudahlah, kamu ngobrol dengannya di luar. Aku mau bahas sesuatu dengan Ye Xiao. Siap. Nona Su, ada hal lain lagi? Kita berteman mulai sekarang. Jangan panggil Nona Su, resmi. Panggil aku Ayang. Aku belakangan ini pusing dengan rencana baru perusahaan. Pusing. Kirim datanya padamu. Tolong lihat. Menurutmu, 2 proyek baru ini, yang mana bisa berhasil? Yang pertama, proyek kedua, tingkat pengembaliannya tinggi. Tapi pemasok di tahap selanjutnya, pernah ganti barang jelek, dan curi material. Lagi pula, ada beberapa klausul di kontrak yang mudah disalahgunakan mereka, tidak sampai setahun, proyek ini akan mangkrak. Baik, ikuti saranmu. Pilih yang pertama. Sia-sia hebat. Rencana 1 lancar. Sulit dipercaya. Kamu pembawa keberuntungan. Sia-sia, jangan di tempat Gusie. Sia-siakan bakat. Bekerja di tempatku saja? Dia kasih berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Nona Su, orangku, berani-beraninya kau merekrutnya. Urusan ini tidak usah dibicarakan. Dasar pencinta uang, diberi sedikit uang, langsung ingin pindah. Bukan begitu, belum sempat nolak. Tapi uang sebanyak ini, bagi kita pekerja, sangat menarik. Mulut sial. Lagi-lagi membongkarku. Perusahaan Gu, keluarga Uyang, kerjasama sudah disepakati. Saya janji bonus 10 juta. Akan kuberikan. Terima kasih, Pak Gu. Sekarang aku langsung merdeka finansial. Selain itu, aku akan naikkan lagi gajimu 2 kali lipat. Jadi, bisa tenang tinggal di Gu? Pak Gu, saya bersumpah, kini, hidupku adalah milik perusahaanku, mati pun, arwahku. Nah, hari ini, karena kelihatan senang, kita berdua harus rayakan, ya? Baiklah Pak Gu, ayo kita makan. Mau makan apa? Saya traktir. Kalau begitu, masak untukku. Bagaimana? Kenapa? Tidak mau? Mau, tentu saja mau. Sepertinya saya harus gunakan kemampuan terbaik yang saya punya. Xin Wei, masakanmu ini terlihat profesional. Tentu saja. Anak miskin cepat mandiri. Waktu SMP sudah bisa masak sendiri. Memang, di kantin kampus, kerja paruh waktu 2 tahun. Banyak yang dipelajari. Bagaimana kamu tahu?
Kamu jangan pikir aku akan tempatkan seorang yang tak jelas asalnya di sampingku selama ini. Pada hari kedua, kamu mulai bekerja. Semua data muncul di meja kerjaku. Berarti tidak ada privasi. Bukankah aku tak punya rahasia? Kenapa? Rahasia apa lagi yang ingin kamu sembunyikan? Misalnya, menyukai seseorang? Kenapa dia harus membuka borok lama? Kamu jangan tanya lagi. Sistem kebenaran. Kamu juga diam saja. Kenapa tidak boleh bertanya? Katakan saja. Siapa? Kamu. Iya, maaf, Pak Gu. Tahu menyukai bos itu memalukan bagiku, tetapi dia memang pria tampan, kaya, tinggi, sulit untuk tidak tertarik. Tidak apa-apa. Suka ya sudah suka saja. Aku tahu sedikit-sedikit tentang daya tarikku sendiri. Enak. Bakso kepala singa ini, teksturnya kaya, lembut dan berair. Lalu tahu telur kepiting ini, juga sangat-sangat lezat. Orang ini, kok tebal sekali muka ya? Kamu diam saja ngapain? Cepat makan. Meski gagal dalam percintaan, tapi setidaknya uangku cukup. Hari ini aku beli rumah. Beli beberapa unit. 1 unit ditinggali, sisanya disewakan. Jadi tuan tanah bahagia. Kamu saja yang temui? Aku tidak mau. Dia berpakaian biasa, terlihat karyawan biasa. Mungkin 1 toilet di sini, tak mampu dia beli. Benar. Halo. Bisa perkenalkan, perumahan kalian, pelanggan ini. Rumah kami di Yayun Heting. Tipe terkecil saja. Harganya jutaan. Coba pertimbangkan dulu. Dompetmu mampu beli? Baru masuk sini. Ini cara kalian perlakukan pelanggan? Penampilanmu seperti ini. Pantas jadi pelanggan kami? Yang mampu beli rumah, baru disebut tamu. Yang tak mampu, cuma orang lewat. Benar. Bicara 1 kata ke orang lewat. Sudah buang waktu. Kamu, kalian. Aku akan laporkan kalian. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya manajer. Ada masalah apa? Manager, saya mau beli rumah. Staf penjualan merendahkan pelanggan. Katanya saya tak mampu beli properti. Bahkan dia bilang, ngobrol sebentar dengan saya. Sudah buang waktu. Kalian ogah kerja di sini? Cepat minta maaf ke tamu. Maaf. Maaf. Kamu ambilkan air untuk tamu. Bapak Ibu, tenang dulu. Saya akan jelaskan properti kami. Minum saja. Tersedaklah. Ini untukmu. Apa perbuatanmu, dasar miskin? Panggil Satpam. Satpam, ada yang mengganggu di sini. Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan? Staf saya materialistis, tapi jangan permalukan dia. Dia meludahi gelas saya. Apa? Asal bicara. Ada buktinya? Saya baru saja minta maaf dengan tulus. Kenapa masih memfitnah saya? Bukti? Di sekitar sini tidak ada CCTV kan? Sistem kebenaran, apa kamu punya cara apapun? Di ponsel Om itu ada buktinya. Omong kosong apa lagi yang kau katakan? Apa isi ponselnya? Bagaimana kau tahu? Om itu penggemar seragam. Dia suka mengintip dan memotret wanita berseragam. Dia sudah memotret 5 foto, salah satunya. Foto kau meludah ke gelas air. Apa?
Satpam, cepat. Ada orang mesum. Kabur. Tangkap. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku pelanggan kalian. Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang terjadi? Baru lihat di ponselnya, ada foto diam-diam kami. Mana mungkin? Tuan ini pakai merek ternama. Sekilas lihat jelas tidak seperti orang yang akan memotret diam-diam pria mesum. Kau ini sudah disuap oleh dia, ya? Aku bicara sebenarnya. Tak percaya? Lihat ponselnya. Ponsel privasiku. Jangan lihat. Awas, saya tuntut. Manager, suruh satpam sita ponselnya. Pengintai macam ini jangan dibiarkan. Saya tanggung jawab. Satpam, sita ponsel tuan ini. Kalian ngapain? Aku akan melaporkan kalian. Dia ternyata benar pengintai. Jenshan, di ponsel ini benar-benar ada fotomu meludah ke dalam gelas air. Sekarang buktinya jelas. Masih ada yang mau kau katakan? Ini? Nona, maafkan saya, maafkan ketidaksopanan saya. Saya salah. Bukan kau tahu salah? Kau takut ini terbongkar. Karirmu di industri jasa akan tamat. Manager, kondisi pasar sedang sulit. Jangan pecat saya, ya? Bereskan barangmu. Pergi. Hancur. Semuanya sudah berakhir? Nona, maaf tadi. Maaf sebesar-besarnya. Untung ada Anda. Pengintip itu akhirnya tertangkap. Izinkan saya perkenalkan properti kami. Baiklah. Urus tamu dengan baik. Bawa ke polisi untuk diselidiki. Jangan bikin masalah lagi. Bawa pergi. Ini si Ashinwe yang dipecat. Gaji 5.000 sebulan? Kamu juga mau melihat rumah? Selamat ya Wang Ning. Hubungan rahasia jadi terang. Naik ranjang jadi istri direktur. Memang hebat kamu. Kamu? Sayang, jangan berdebat dengan orang gila. Kamu suka unit di bangunan terbaik ini? Suami belikan. Ning, direktur benar baik padamu? Beli unit terbaik. Katanya unit terbaik ini harganya setidaknya 100.000 ya? Terima kasih sayang. Xia Xinwei, saya sudah memilih rumah yang mau dibeli. Kamu sudah memilih? Tapi, meskipun kamu sudah memilih, mungkin ada uang untuk belikan? Saya sudah pilih beli unit terbaik di sini. Karena orang rendahan seperti kalian juga mau di gedung terbaik, lebih baik urungkan niat agar mutu saya tidak turun. Kamu Mau 3 unit duplex di lantai atas pavilion Tiangshuan. Apa? 3 unit? Xia Xinwei, apa kamu jadi gila karena dipecat? Kamu kira ini pasar? Baru buka mulut, langsung minta 3 apartemen duplex. Kamu punya uang untuk bayar? Aku rasa. Bau miskin menyengat. Aku tidak percaya kamu punya uang. Menurutku, kamu cuma gaya-gaya kaya saja. 3 unit ini? Paling murah puluhan juta. Kuli rendahan bergaji 5.000 sebulan. Bank pun takkan beri pinjaman. Uang sebanyak itu? Siapa bilang mau pinjam? Aku bayar tunai penuh. Dia benar-benar gila. Xia Xinwei, kalau kau bayar tunai 3 unit ini, aku berlutut minta maaf. Kalau begitu, aku tampar muka sendiri sambil teriak. Tak bisa membedakan mutiara dan batu. Aku akan makan kotoran sambil jungkir balik. Sayang, mau aku temani. Baiklah, ingat baik-baik ucapan kalian barusan. Jangan cuma omdo. 3 unit duplex di Tianshuan. 3 unit ini 15 juta? Kau yakin mau tanda kontrak? Yakin. Xia Xinwei, sudah begini, masih mau pura-pura? Kamu benar-benar rendahan? Jangan-jangan kau kira kartu usang ini bisa membayar 15 juta? Wah, ada pertunjukan menarik. Bayar berhasil 15 juta.
Apa mungkin? Ini. Selamat pemilik, dapat 3 unit rumah baru. Baiklah, sekarang kau bisa mulai berlutut dan menyembah. Kau juga bisa mulai menampar dirimu sendiri sambil berteriak mata buta. Kalian juga bisa mulai pertunjukan kalian. Kau. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau sudah lama dipecat dari perusahaan. Kok bisa punya banyak uang buat beli rumah? Benar, aku dipecat sebab bongkar perbuatan kalian, transaksi seks dan kekuasaan oleh perusahaan. Tapi apa masalahnya? Cuma satu perusahaan di dunia. Tidak. Xia Xinwei sebelumnya mencari kerja terus. Posisi gaji 5.000, nggak ada yang mau pekerjakan. Aku tahu. Pasti dia menemukan seorang pria tua kaya. Untuk menyokongnya. Xia Xinwei, untuk uang, apa pun akan kau lakukan. Kau benar-benar menjijikkan. Gadis itu menjual tubuh demi uang. Sungguh tak tahu malu. Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Bahkan moral dan rasa malunya hilang. Beli rumah. Kalian bilang aku tak punya uang. Setelah beli rumah, kalian masih sebarkan rumor cabul tentangku. Kenapa kalian hina? Ku beritahu kalian. Uang untuk rumah, semua hasil kerja legal. Bersih dan suci. Penghasilan kerja? Kerja apa? Kerja di ranjang? Perempuan yang demi uang, menjual tubuhnya, pantas dihukum oleh semua orang. Benar. Pukul perempuan tak tahu malu ini. Wang Ning, beraninya kau bicara begitu. Kau bisa jadi ketua tim, hanya karena tidur dengan direktur. Diam kau. Berani-beraninya kau pukul aku. Satpam, tangkap. Satpam, antar pengintai ke polisi. Manajer tidak ada. Tak tahu harus bagaimana. Sembunyi dulu. Mereka jumlahnya banyak. Berkonfrontasi tidak akan menguntungkan. Hei Xia Xinwei, kau berhenti. Sepupuku, urusan yang kau minta sudah selesai. Makasih, Kak. Transfer 10 juta sebentar. Langsung ke rekeningmu. Jangan lupa, kirim video penghinaan Xia Xinwei padaku. Ku sebar di internet. Supaya semua orang lihat dia dalam keadaan memalukan. Biar dia tak bisa angkat kepala selamanya. Xia Xinwei, buka pintu. Xia Xinwei, bukakan pintu. Kalau tidak dibuka, kami tendang pintu ini sampai rusak. Semua percaya rumor mereka. Tak ada yang tolong aku lagi. Kami tendang pintu. Kalau lapor polisi sekarang, polisi tak tahu kapan datang. Gusie pasti datang selamatkan aku. Buka pintu. Halo? Gusie. Terjebak di ruang penyimpanan Yayun Heting. Mereka tidak hanya sebarkan rumor tentangku, tapi juga mau pukul aku. Apa? Kunci pintunya rapat, jangan bersuara. 10 menit, aku sampai. Tidak tahu apakah pintu ini bisa bertahan 10 menit. Xia Xinwei. Kau tidak bisa lari kemanapun. Berhenti. Kalian siapa? Kenapa kalian menangkap kami? Apa yang terjadi? Anak emas grup Gusi. Gusie? Astaga,
Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia adalah sponsor itu? Pelankan suaramu. Cewek ini berhasil dekat tuanku. Berarti dia beruntung. Beruntung? Dia cuma cewek pemikat? Memalukan. Apa yang kalian bicarakan sembarangan ini? Nona Sia adalah asisten khusus saya. Apa? Setelah Sia Sinwei dipecat dari perusahaan, dia masuk grup Gu? Uang Nona Sia beli rumah dari grupku. Bonus proyek yang kami berikan padanya, 15 juta yuan. Bagi grup perusahaan Gu, bukan masalah besar. Sedangkan untuk kalian yang menyebarkan rumor palsu ini, Departemen Hukum grup perusahaan Gu akan berbicara dengan kalian. Bonus? Bonus sebanyak ini? Ya ampun, proyek sebesar apa yang dia dapat? Kesejahteraan di grup perusahaan Gu terkenal bagus. Aku dengar saat festival musim gugur, mereka kasih bonus puluhan ribu yuan. Bonus sebanyak ini pasti. Penyebar rumor cabul tadi itu jahat. Mereka mau kabur. Jangan biarkan lari. Direktur Gu, kami bantu tangkap mereka. Benci banget orang yang sembarangan sebarkan rumor cabul. Luka di wajahmu. Siapa yang memukulmu? Bagaimana Direktur Gu tahu aku ditampar? Apakah ada bekas tamparan di wajahku? Dia orangnya. Balas pukul dia. Pukul. Dia pukulmu. Berani tak balas? Kalau keberanian seperti itu saja tidak punya, bagaimana bisa menjadi asistenku? Sia Sinwei, berani kamu? Tamparan ini kukembalikan padamu. Balas tamparanmu. Sia Sinwei, aku akan membunuhmu. Bawa mereka ke kantor polisi. Baik. Pergi. Sudah selesai. Pergi. Pak Gu, sekali ini, terima kasih. Orang-orangku dikepung sekelompok orang di ruang penyimpanan. Kalau ini tersebar, di mana letakmu ke Gu Xie? Aku ingat, beberapa hari lalu, seseorang berani bilang padaku, dia suka sama aku. Kenapa? Pada orang yang disukainya. Dipanggil Pak Gu? Xie. Ini baru benar. Tapi, hari ini kamu sudah cukup kaget. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, aku harus menghukummu. Masih harus dihukum? Hukumannya adalah memasak untukku. Baik. Zhou Ziyi, Zhou Xiaohui, Wang Ning, dan Feng Yude, 4 orang ini, sudah diusir dari perusahaanmu. Mereka tidak hanya dipecat karena tindak pidana pencemaran nama baik, menerima panggilan pengadilan. Orang-orang saya, mereka tidak boleh diperlakukan tidak adil, melanggar hukum dan kejahatan. Pasti bayar konsekuensi. Meski cuma 3 tahun, tetapi mereka memiliki catatan kriminal. Sisa hidup mereka nih. Ya, begitu saja. 3 tahun. Saya di perusahaan itu, tepat 3 tahun bekerja. Saya diucilkan, pernah jadi kambing hitam, menelan ketidakadilan. Apakah kebetulan juga 3 tahun ini, atau dia sengaja melakukannya? Sudahlah. Semua itu tidak penting. Terima kasih ya, Gu Xie. Hai. Alasan mereka bisa begitu lancang. Sebenarnya juga ada tanggung jawab saya di dalamnya. Orang di belakang mereka sebenarnya adalah Feng Jiahui. Feng Jiahui yang menyuruh mereka menghinamu. Hanya karena kamu memberikan bukti dia membubuhkan obat ke minuman saya. Oh begitu. Pantasan, berani di depan umum melakukan itu padamu.
Tapi kamu tidak perlu khawatir. Grup Gu hentikan kerjasama dengan keluarga Feng, juga blacklist keluarga Feng di seluruh industri. Keluarga Feng sibuk urus diri. Kedepannya, mereka tak akan ganggu kamu lagi. Xinwei, bersama saya, apakah sangat menyenangkan? Masa sih? Tentu saja menyenangkan. Tidak perlu berpura-pura. Setiap hari bisa melihat wajah tampanmu. Sialan. Mulut keras. Kamu ngomong apa sih yang sebenarnya itu? Ternyata, kamu suka dengan wajahku. Memang kenapa? Kalau aku suka, Suka. cinta, Cinta. Mulut keras. Mau jawab apa enggak? Langsung banget. baiklah. Kalau begitu karena kamu jujur dan sangat mencintaiku, aku jadiin kamu pacarku setengah hati. Apa maksudnya dengan setengah hati? Kenapa? Kamu tidak mau? Kebetulan, aku juga. Siapa bilang aku tidak mau? Baiklah. Karena dia tampan. Dan bisa membelaku. Pacaran. Ya sudah, pacaran saja. Sie. Bagaimana dengan Sie? Mungkinkah tadi malam, semuanya hanya mimpi belaka? Kamu sudah bangun? Aku baru kembali setelah membeli sarapan. Untunglah, ini bukan mimpi. Ayo, makanlah sedikit. Aku jadi pacar Gu Xie. Kali ini bukan akting, apalagi mimpi. Mendeteksi rumah, sukses dalam karier dan cinta, sistem kebenaran tercapai. Secara resmi terlepas, setelah lepas, mulut tuan rumah tidak akan mengucapkan kebenaran. Sistem kebenaran terlepas. Aku tak perlu lagi terpaksa jujur dan menyinggung orang. Menyenangkan, kan? Teknologi yang dikembangkan bisa diulang dengan teknologi antariksa, kunci menurunkan biaya eksplorasi luar angkasa, dan tingkatkan misi produksi. Eksperimen teknologi 2025 selesai. Peralatan jalur eksperimen pertama, 3 km. Selesai. Tanpa sistem kebenaran, bagaimana aku jawab? Jangan tanyai aku. Jangan tanyai aku. Xinwei, investasi ini bernilai? Aku. Ada apa dengan asisten Sia hari ini? Biasanya kan dia selalu menjawab setiap pertanyaan. Kenapa hari ini? Dia berbicara terbata-bata. Mungkinkah dia tidak bisa menjawab? Xinwei, apakah kamu tidak enak badan? Jika Sie tahu, aku orang tak berguna tanpa sistem kebenaran ini. Apakah dia akan berhenti menyukaiku, bahkan putus denganku? Tidak. Aku tak boleh membiarkan hal ini terjadi. Xinwei, Direktur Gu, saya baik-baik saja. Kita perlu tunda investasi proyek ini, walaupun mutakhir. Risikonya lebih besar dari keuntungan. Pertama, dia bilang selesai. Pembangunan percobaan pertama 3 km. Berapa kali mereka gagal? Tidak tahu pasti. Terakhir, pangsa pasar mereka baru mencapai 25%. Sisanya 75%, masih tanda tanya. Direktur Gu, itu saran pribadi saya. baik.
Kalau begitu, aku setuju dengan saran Sinwei. Kita tunda dulu investasi untuk proyek ini. Lagi pula, masuk sekarang risikonya memang tinggi. Setelah teknologinya matang, baru kita terjun. Tadi, aku sepertinya bisa menjawab. Tanya profesional tanpa sistem kebenaran. Mungkinkah semua yang kulakukan sebelumnya berhasil? Karena pengetahuanku dulu, aku tak paham sistem kebenaran terhadap banyak jawaban di kerja. Pulang kerja, belajar giat. Mempelajari hal itu, tidak ku mengerti. Lama-kelamaan, pertanyaan sistem kebenaran terjawab, akhirnya paham. Bagus sekali. Makanya, sekarang aku bisa andalkan diri sendiri, kerjakan tugas ini dengan baik. Aduh, pria utama meminang wanita utama, acaranya megah. Anakku pacaran, aku siapkan mahar segini untuk pinang menantu. Sayang sekali, anakku tidak berguna. Sudah sebesar ini, belum pernah punya pacar. Bu, adik, ada kabar baru. Apa kabarnya? Berhasil mengamankan pesanan besar lagi? Atau lagi-lagi dikibuli oleh mitra kerja? Bukan, ini tentang adik. Sepertinya dia sedang berpacaran. Apa? Otak kayu ini akhirnya sadar juga aku akan punya menantu perempuan. Cepat bilang ibu, putri siapa? Aku harus menyiapkan mas kawin untuk meminang menantu perempuan. Kalau begitu, aku tak tahu. Tapi pasti ada sesuatu terjadi. Pagi ini, aku ke apartemennya cari dia. Dan ternyata, dia tidak pulang semalaman. Kecuali dinas luar, dia tak pernah lakukan hal itu. Sudah tanya burung hantu malam dan panther hitam? Sudah, mereka tak mau bicara. Mereka tak menyangkal. Berarti mereka setuju diam-diam. Sepertinya, sudah waktunya aku turun tangan. Enak tidak? Enak. Ini masakan pacarku. Tentu saja enak. Tapi Sinwei, kenapa kamu gak mau ngumumin status hubungan kita? Harus sembunyi-sembunyi setiap hari di kantor? Apakah kamu begitu takut orang membicarakan kita berdua? Karena status kita berdua terlalu berbeda. Kamu putra mahkota keluarga terpandang di Beijing. Sebelumnya, kencan butamu. Semua dari keluarga kaya, putri keluarga kaya. Aku hanya seorang asisten kecil. Wah, putri keluarga kaya itu tidak kusukai. Aku suka kamu, asisten kecil. Kalau begitu, apakah kamu takut ibuku akan menentang kita? Tidak. Kita belum sampai tahap bicara pernikahan. Aku nggak takut sama Tante Gu. Sinwei, aku perhatikan kamu. Akhir-akhir ini aneh. Ada. Kamu belajar berbohong. Aku perhatikan kamu. Belakangan ini aneh. Ada. Kamu sudah belajar berbohong. Sebenarnya aku sebelumnya. Sudah. Dasar kamu bodoh. Kalau kamu tidak mau menjelaskan, tidak perlu menjelaskan. Sebelumnya kamu memang terlalu jujur. Begitu mudah dirugikan. Sesekali bicara tak sesuai hati, baru bisa lindungi diri sendiri. Terima kasih ya, Siye. Hanya bicara tanpa tindakan. Kalian minggir, ada urusan dengan anakku. Presiden direktur tidak bisa ditemui. Nyonya, ibu pulang dulu.
Perutku sakit sekali. Tidak. Itu kamu. Halo, Nyonya Gu. Halo, Nona Gu. Adik, kalian berdua dengan Xiao ini lagi acting-actingan lagi? Ibu, kakak. Kali ini aku tidak sedang akting-aktingan. Aku serius. Aku pacaran sama Xinwei. Dia pacarku. Xiaoye, sudah pikirkan baik-baik? Kamu penerus keluargaku. Dia cuma dari keluarga biasa. Lahir sebagai asisten rendahan. Ibu, aku sudah memikirkannya. Aku tak peduli hal seperti itu. Baik. Ibu, Kenapa? Kamu pikir aku akan memukulnya? Xiaoying, ibu mertua jahat ini, aktingku gimana? Sangat mirip dan hidup. Acting. Bawa masuk mas kawinku. Kamu suka ini? Ini sertifikat properti Villa Puncak Gunung. Ada 2 unit. Ini kalung ruby Furasu. Ini mutiara malam, kualitas terbaik dari Donghai. Dan ini, kamu suka? Ibu Gu, aku dan Xie belum sampai tahap ini. Kamu memanggilku Ibu Gu. Kamu harus seperti Xiaoye, panggil aku Ibu. Ibu, sebelum memberi mas kawin, setidaknya izinkan aku melamarmu dulu. Xinwei, cari tempat romantis. Melamarmu. Semua salah ibuku. Rusak rencana. Berantakan semua. Xinwei, maukah kamu menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Kapan kamu membelinya? Sejak kita berdua, hari setelah kita resmi berpacaran, aku sudah membelinya. Sejak suka kamu, aku yakin kamu orangnya. Aku pasti menikahimu. Ternyata kamu sudah lama mulai menyukaiku. Xinwei, Baiklah, mengingat kamu sudah sejak lama menyukaiku, maka aku akan menerimanya dengan sedikit keberatan. dasar kamu pandai menyimpan dendam. Xinwei, mulai sekarang, kaulah milikku Xie. Istri. Kamu milikku, suami Xia Xinwei.